Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang topik tesis dan kerangka-kerangka. Oke, di sini merupakan kelompok 6, yaitu yang beranggotakan 18 orang. Yang pertama ada Dawa Firmansyah Hidayat, 2 Kintan Nabila Putri, 3 Putri Haryani, 4 Asifah Nur Ramadhani, 5 Dela Wulandari, 6 Ilmi Nafian, Najwa Nabila, 8 Anindra Putri Septiani, 9 Ruliansyah, 10 Fajar Setia Pratama, 11 M Taufik, 12 Seviana, 13 Rati, 14 Fitri, 15 Igusti, 16 Geri, 17 Novi, dan 18 Ramadhani. Oke, kita lanjut. Topik. Pengertian dari topik. Pengertian dari topik ialah secara etimologis topik berasal dari bahasa Yunani, topoi, yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan suatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik karangan adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Topik merupakan jawaban atas pertanyaan, masalah apa yang akan ditulis, atau hendak menulis tentang apa. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai berbagai dengan topik. Fungsi topik. Fungsi topik sendiri ialah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan secara penulis untuk menyampaikan maksudnya. Cara menentukan topik. Yang pertama, itu pilihlah topik yang menyangkut masalah yang tengah dihadapi masyarakat luas. Yang kedua, pilihlah topik yang bersifat how to. Yang ketiga, kalaupun tidak bersifat praktis, usahakan apa yang kita ulas adalah suatu yang spektakuler, yang belum pernah diulas sebelumnya. Selanjutnya, ada unsur-unsur apa yang harus diperhatikan dalam memilih topik. Ada 5 unsur yang harus diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama adalah pelaku topik tersebut. Yang kedua, dasar-dasar topik. Yang ketiga, objek topik. Yang keempat, tujuan topik. Dan yang terakhir adalah manfaat topik. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat topik. Di sini ada 4 syarat topik, yaitu menarik perhatian, yaitu mampu menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Yang kedua, tidak terlalu luas. Topik yang disajikan tidak boleh terlalu luas, karena nantinya akan menimbulkan karangan yang tidak pada intinya. Yang ketiga, tidak terlalu sempit, yaitu topik yang dibuat tidak boleh terlalu sempit untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah karangan atau karya tulis. Dan yang terakhir adalah topik tersebut mencakup keseluruhan isi tulisan. Lalu ada tesis. Pengertian tesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Dengan demikian, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka, karangan, atau outlet. Bentuk kalimat tesis. Ada beberapa bentuk kalimat tesis, yaitu harus berupa sebuah kalimat hasil perumusan topik dan tujuan, dapat berupa kalimat tunggal dan kalimat majemuk bertingkat. Tidak boleh kalimat majemuk setara, harus bergagasan sentral, tidak mengandung kata negasi dan kata relatif, seperti beberapa hanya dan agak. Syarat tesis yang baik. Yang pertama, kejelasan. Tema hendaklah dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan tidak terbelit-belit. 2. Memiliki satu gagasan sentral. Yang ketiga, keaslian atau originalitas. Yang keempat, perkembangan yang jelas. Kelima, kecocokan judul.
Lalu ada kerangka karangan. Pengertian. Kerangka karangan adalah konsep yang berisi tentang suatu rancangan yang berisi poin utama dari rangkaian gagasan yang disusun secara terstruktur, runtut, logis, dan spesifik, teratur, dan sistematis. Tahapan dalam menyusun kerangka. Ada 5 tahapan dalam menyusun kerangka, yaitu yang pertama mencatat gagasan, yang kedua mengatur urutan gagasan, yang ketiga memeriksa kembali yang telah diatur dari bab dan dari subbab, yang keempat membuat kerangka terperinci dan lengkap, yang kelima kerangka karangan yang baik adalah kerangka karangan yang urut dan logis. Mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar memahami, maka akan mudah untuk mengangkat permasalahan dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Perkembangan karangan juga jangan sampai menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangan harus sistematis dan terarah. Fungsi dan kerangka karangan. Kerangka karangan mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan. Di antaranya, yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali, sehingga penulisan tidak keluar dari pokok permasalahan. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab, sehingga ada variasi alam penyajian materi karangan. Yang ketiga, mengingatkan penulisan pada bahan atau materi, sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan tersebut. Lalu ada hal yang harus diperhatikan dalam kerangka karangan. Setelah mengetahui fungsi karangan, bagi penulis perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, perumusan tesis dan penguapan maksud yang jelas dan benar. Yang kedua, menginventariskan topik ke dalam sub-topik secara maksimal. Yang ketiga, pengevaluasian semua topik yang telah dirinci dalam tahap-tahapan. Yang keempat, tahapan 3A dan 3B dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terperinci secara maksimal. Yang kelima, penetapan pola karangan yang tepat, pola alamiah atau pola logis. Yang keenam, sadarilah karangan yang tidak sekali buat. Ketujuh, karangan ini sebagai pedoman penyusun daftar isi karangan tersebut. Lalu ada syarat penyusunan kerangka karangan, yaitu melalui tahap penulisan kerangka karangan, penulisan perlu memperhatikan syarat-syarat penyusunan kerangka karangan. Berikut yang pertama, itu ada tesis, sudah jelas dan benar. Yang kedua, data primer dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca dan dikutip catatan. Yang ketiga, tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. Pokok-pokok karangan sudah disusun secara logis. Di antaranya, pilihlah pola kerangka karangan yang diterapkan, pola logis yang digunakan, pasangan simbol yang disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem. Sekian dari apa yang kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.